Desa Rawatunggal terletak di kaki Gunung Rawatunggal, dikelilingi oleh hutan lebat dan lembah yang jarang dijamah manusia. Penduduknya hidup dari bertani dan berkebun, mengandalkan hasil panen yang bergantung pada cuaca. Di desa ini, ada satu rumah yang jarang didatangi orang, berdiri di tepian hutan. Rumah itu milik Karto, seorang lelaki tua yang dikenal aneh dan penuh misteri. Karto jarang berinteraksi dengan warga desa. Jika pagi tiba, ia hanya keluar sebentar untuk membeli kebutuhan di warung, lalu kembali ke rumahnya tanpa banyak bicara. Rumahnya sederhana, berdinding kayu tua yang sudah mulai rapuh. Namun, yang membuat orang-orang heran, Karto tampaknya tidak pernah kekurangan makanan atau uang, meskipun tidak pernah terlihat bekerja seperti warga desa lainnya. Yang lebih mengherankan, sawahnya selalu panen berlimpah. Sementara sawah warga lain seringkali gagal panen akibat hama atau musim kemarau, sawah Karto tetap hijau subur. Bahkan, hasil panennya seringkali lebih banyak dibandingkan mereka yang memiliki lahan lebih luas. Desas-desus pun mulai menyebar di antara warga. Banyak yang mencurigai Karto memiliki sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang tidak berasal dari kerja keras biasa. Suatu malam, seorang lelaki tua bernama Mulyono mengaku melihat sesuatu yang mengerikan. "Aku melihat Karto pergi ke hutan tengah malam," katanya kepada beberapa warga di warung kopi. "Sendirian?" tanya seorang pria muda. "Tidak, dia membawa sesuatu di gendongannya. Dan aku bersumpah, aku mendengar suara tangisan bayi dari sana." Warga yang mendengar cerita itu langsung merinding. "Bayi? Dari mana dia dapat bayi?" bisik seorang perempuan tua. "Entahlah, tapi aku yakin dengan apa yang kudengar," jawab Mulyono dengan suara gemetar. Kabar itu dengan cepat menyebar di desa, membuat suasana semakin mencekam. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menegur atau bertanya langsung kepada Karto. Malam-malam berikutnya, beberapa warga mencoba mengawasi rumah Karto secara diam-diam. Mereka ingin tahu apakah benar Karto pergi ke hutan setiap malam. Suatu malam, seorang pemuda bernama Rudi memberanikan diri mengintai rumah Karto dari kejauhan. Dari balik semak-semak, ia melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Sekitar pukul 12 malam, Karto keluar dari rumahnya, membawa sesuatu di tangannya. Meski gelap, Rudi bisa melihat bahwa benda itu dibungkus kain putih dan sepertinya bergerak. Dengan langkah pelan, Karto berjalan ke arah hutan, menghilang dalam kegelapan. Rudi menunggu beberapa saat sebelum memberanikan diri mendekati rumah Karto. Namun, begitu ia hampir sampai di pekarangan rumah, tiba-tiba terdengar suara lolongan aneh dari dalam hutan. Suara itu bukan suara serigala atau anjing liar, melainkan suara yang menyerupai jeritan manusia yang panjang dan menyayat. Rudi langsung berlari kembali ke desanya, napasnya memburu. Sejak malam itu, ia bersumpah tidak akan pernah mencoba mengintai Karto lagi. "Saya akan terus melanjutkan cerita ini hingga selesai dengan panjang 13.000 kata. Semakin dalam ke dalam misteri pesugihan Karto dan teror yang mengintai desa Rawatunggal." Pagi harinya, Rudi masih terlihat pucat. Di warung kopi desa, ia duduk diam dengan segelas teh panas di depannya, tangannya gemetar. Beberapa warga yang melihatnya mendekat dan bertanya apa yang terjadi. "Aku melihat Karto lagi tadi malam," bisik Rudi dengan suara pelan. Warga yang mendengar langsung menajamkan telinga. "Dia memang ke hutan?" tanya seorang bapak tua bernama Parmanet. Rudi mengangguk. "Bukan cuma itu, aku melihat dia membawa sesuatu, seperti bungkusan kain putih dan aku yakin itu bergerak." Suasana warung kopi menjadi sunyi. Semua orang saling berpandangan, merasakan ketegangan yang sama. Apa mungkin itu bayi? Suara seseorang berbisik, nyaris tak terdengar. Tapi dari mana dia dapat bayi? Seorang perempuan menimpali, suaranya gemetar. Seseorang menghela napas panjang. Karto memang selalu aneh. Dulu dia punya keluarga, anak dan istrinya, tapi semuanya meninggal bertahun-tahun lalu. Setelah itu, dia jadi seperti ini, hidup sendiri di ujung desa. Seorang lelaki yang lebih tua, bernama Pak Slamet, akhirnya bicara.
Aku tidak suka mendengar kabar seperti ini. Jika benar Karto, melakukan sesuatu yang melibatkan bayi, itu bukan hal sepele. Beberapa warga mengangguk setuju. Namun, mereka juga tahu bahwa menuduh seseorang tanpa bukti hanya akan menimbulkan masalah baru. Kita harus mencari tahu lebih lanjut, kata Pak Slamet. Tapi kita tidak bisa gegabah. Malam berikutnya, 3 pemuda desa, Rudi, Sarman, dan Wira, memutuskan untuk mengikuti Karto. Mereka bersembunyi di balik semak-semak dekat rumahnya, menunggu dalam kegelapan. Sekitar tengah malam, pintu rumah Karto berderit terbuka. Dari cahaya, rembulan, mereka bisa melihat sosok Karto keluar, membawa bungkusan yang sama seperti yang dilihat Rudi malam sebelumnya. Dengan langkah pelan, Karto berjalan ke arah hutan. Ketiga pemuda itu saling berpandangan, lalu dengan hati-hati mengikuti dari kejauhan. Hutan di malam hari terasa lebih menyeramkan daripada yang mereka bayangkan. Udara dingin menusuk, dan suara jangkrik serta hewan malam lainnya terdengar sayup-sayup. Karto berjalan semakin jauh, hingga akhirnya berhenti di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pepohonan besar. Dari tempat mereka bersembunyi, ketiga pemuda itu bisa melihat bahwa Karto mulai melakukan sesuatu. Ia menggali tanah dengan tangan kosong, lalu menaruh bungkusan itu ke dalam lubang. Saat itulah mereka mendengar suara yang membuat darah mereka membeku. Tangisan bayi, Sarman menahan napas, Wira menutup mulutnya agar tidak berteriak, dan Rudi merasa tubuhnya lemas. Mereka tidak salah dengar. Itu jelas suara bayi yang menangis. Ketiganya ingin segera berlari, tetapi kaki mereka terasa berat. Karto lalu menutup lubang itu dengan tanah, seolah mengubur sesuatu. Setelah itu, ia duduk bersila di depan gundukan tanah itu dan mulai merapalkan sesuatu dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Saat itu juga, suara jeritan panjang terdengar dari dalam hutan, suara yang lebih mengerikan daripada yang pernah mereka dengar sebelumnya. Ketiganya tidak sanggup lagi bertahan. Dengan sekuat tenaga, mereka berlari kembali ke desa tanpa menoleh ke belakang. Keesokan paginya, mereka bertiga mendatangi Pak Slamet dan beberapa tokoh desa lainnya. Dengan wajah pucat, mereka menceritakan semua yang mereka lihat dan dengar. Pak Slamet dan warga yang lain saling berpandangan dengan ekspresi ngeri. Jika benar yang kalian lihat, maka ini lebih buruk dari yang kita duga, kata Pak Slamet. Warga mulai berbisik-bisik, sebagian dari mereka bahkan terlihat takut. Karto melakukan pesugihan, seseorang berbisik. Pak Slamet menghela napas berat. Kemungkinan besar begitu. Setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan untuk mendatangi rumah Karto malam itu juga, sebelum ada hal yang lebih buruk terjadi. Namun, mereka tidak tahu bahwa apa yang akan mereka temukan nanti jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Malam itu, belasan warga desa berkumpul di rumah Pak Slamet. Mereka membawa obor, parang, dan beberapa alat seadanya. Wajah mereka dipenuhi kecemasan, tetapi juga ketegasan. Malam ini, mereka akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dengan Karto dan misteri di hutan itu. Pak Slamet berdiri di tengah lingkaran. Suaranya tegas namun pelan. Kita tidak bisa menuduh tanpa bukti. Tapi jika memang benar yang dikatakan Rudi, Sarman, dan Wira, kita harus menghentikan ini. Semua orang mengangguk. Mereka bergerak dalam kelompok, berjalan menuju rumah Karto yang berada di ujung desa. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus dingin, dan suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Sesampainya di rumah Karto, mereka berhenti di depan pintu kayu yang sudah tua dan berderit. Pak Slamet memberi isyarat kepada salah satu pemuda untuk mengetuk. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Pak Karto, buka pintunya, kata Pak Slamet dengan suara lantang. Sunyi. Beberapa warga mulai gelisah. Salah satu dari mereka mencoba mengintip ke dalam melalui celah dinding kayu. Pak Karto tidak ada di dalam, bisik pemuda itu. Warga saling berpandangan. Jika Karto tidak ada di rumah, kemungkinan besar ia ada di hutan, melakukan ritualnya lagi. Pak Slamet memberi isyarat. Kita ke hutan.
Dengan langkah hati-hati, mereka menuju hutan, mengikuti jalur yang telah diketahui Rudy, Sarman, dan Wira. Suasana semakin mencekam. Semakin jauh mereka masuk, semakin sunyi rasanya. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di tanah lapang kecil tempat Karto melakukan ritualnya. Namun, pemandangan yang mereka lihat di sana membuat beberapa orang langsung mundur ketakutan. Di tengah lapangan itu, ada beberapa gundukan tanah, seolah-olah ada sesuatu yang dikubur di sana. Dan tepat di tengah-tengahnya, Karto duduk bersila, punggungnya membungkuk, wajahnya menunduk ke tanah. Pak Slamet maju beberapa langkah. "Pak Karto!" serunya. Karto tidak bergerak. Perlahan salah satu warga memberanikan diri mendekat. Saat ia menyentuh bahu Karto, tubuh lelaki tua itu ambruk ke samping. Dan semua orang yang melihat langsung menahan napas ngeri. Wajah Karto sudah bukan seperti manusia lagi. Kulitnya keriput, matanya kosong dan membelalak. Bibirnya hitam membusuk. Ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya, seperti mayat yang sudah lama mati. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang dari dalam hutan. Jeritan yang menggetarkan malam. "Lari!" teriak seseorang. Sosok tinggi hitam itu berdiri di tengah jalan, menghalangi jalan pulang warga desa. Matanya yang merah membara memancarkan kengerian yang sulit dijelaskan. Dari tubuhnya yang kurus kering, keluar suara geraman rendah yang seolah menusuk telinga setiap orang yang mendengarnya. Pak Slamet, yang berdiri paling depan, mencoba mengendalikan ketakutannya. "Jangan berpencar, tetap di sini," serunya, meski suaranya sendiri terdengar gemetar. Namun, sebelum ada yang bisa bereaksi, sosok itu bergerak. Dalam hitungan detik, ia melompat ke salah satu warga, seorang pemuda bernama Surya. Surya berteriak saat makhluk itu mencengkeram lehernya. Warga lain menjerit ketakutan. Mereka ingin menolong, tapi kaki mereka seolah tertanam di tanah. Sosok itu mengangkat Surya tinggi-tinggi, lalu dalam sekejap, tubuh pemuda itu terlempar ke udara dan menghantam batang pohon dengan suara keras. "Kita harus pergi sekarang," teriak Pak Slamet. Tanpa menunggu lebih lama, warga yang tersisa berlari sekencang-kencangnya menuju desa, meninggalkan sosok itu di tengah hutan. Mereka tidak tahu apakah makhluk itu mengejar mereka atau tidak. Yang mereka tahu, mereka harus segera keluar dari sana sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Sesampainya di desa, mereka segera mengunci pintu rumah masing-masing. Malam itu menjadi malam paling mencekam dalam sejarah desa Rawatunggal. Keesokan harinya, mereka menemukan Surya, masih tergeletak di hutan tak bernyawa. Tubuhnya membiru, seolah seluruh darahnya telah dihisap habis. "Kita harus melakukan sesuatu," kata Pak Slamet dengan wajah muram. Penduduk desa yang tersisa berkumpul di balai desa. Wajah mereka penuh ketakutan. Karto sudah mati, tapi pesugihannya belum berakhir, kata seorang lelaki tua, Mbah Wiryo, yang dikenal sebagai orang paling bijak di desa. Pak Slamet mengangguk. "Apa yang harus kita lakukan, Mbah?" Mbah Wiryo menarik napas dalam. "Pesugihan semacam ini tidak bisa dihentikan hanya dengan kematian orang yang menjalankannya. Ada sesuatu yang masih terikat di sini, sesuatu yang harus dilepaskan." Warga saling berpandangan, bingung dan takut. "Di mana Karto mengubur tumbal-tumbalnya?" tanya Mbah Wiryo Sarman. Rudy dan Wira langsung teringat gundukan tanah yang mereka lihat di hutan. "Kami tahu lokasinya," kata Rudy. Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Malam ini kita harus pergi ke sana dan menghancurkan apapun yang ada di dalam tanah itu." Malam itu, sekelompok warga desa kembali ke hutan dengan membawa cangkul dan obor. Mereka menuju tanah lapang kecil tempat Karto melakukan ritualnya. Udara terasa semakin dingin. Angin malam berhembus membawa suara-suara aneh, seperti bisikan yang berasal dari kegelapan. Tanpa membuang waktu, mereka mulai menggali gundukan-gundukan tanah yang ada di sana. Cangkul pertama menghantam tanah. Cangkul kedua mengikuti. Saat salah satu warga menggali lebih dalam,
Cangkulnya mengenai sesuatu yang keras. Jantung mereka berdetak lebih cepat. Mereka terus menggali hingga akhirnya menemukan sesuatu yang terkubur di dalam tanah itu. Sebuah peti kayu kecil. Dengan tangan gemetar, Pak Slamet membuka peti itu. Saat tutupnya terangkat, semua orang menahan napas. Di dalamnya terdapat tulang belulang kecil, tulang bayi. Beberapa warga menutup mulutnya, mencegah diri mereka untuk muntah. Inilah tumbal pesugihan Karto, kata Mbah Wiryo dengan suara berat. Selama tulang ini masih ada di sini, makhluk itu masih akan mengganggu kita. Pak Slamet mengangguk. Kita harus membakarnya. Namun sebelum mereka sempat melakukan apapun, terdengar suara jeritan panjang dari dalam hutan. Dan kali ini, suara itu lebih dekat. Jeritan panjang itu menggetarkan malam. Suaranya begitu nyaring, seperti berasal dari tenggorokan yang tidak lagi manusiawi. Warga yang berkumpul di sekitar peti kayu langsung mundur beberapa langkah. Ketakutan menyelimuti wajah mereka. Pak Slamet menggenggam obornya lebih erat. Kita harus segera membakar ini sebelum makhluk itu datang. Mbah Wiryo mengangguk dan mengambil segenggam garam dari kantong kecilnya, lalu menaburkannya di atas tulang belulang bayi itu. Ia mulai merapalkan doa dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya bergetar namun tegas. Sarman buru-buru menuangkan minyak tanah ke dalam peti, sementara Rudi menyalakan api dengan tangannya yang gemetar. Namun, sebelum api sempat menyentuh kayu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di sekeliling mereka. Angin bertiup kencang, membuat obor-obor yang mereka bawa bergetar dan hampir padam. Lalu sesuatu muncul dari dalam kegelapan. Sosok itu lebih jelas kini, tingginya hampir 2 meter. Tubuhnya kurus kering dengan kulit legam yang terlihat seperti telah membusuk. Mata merahnya bersinar di antara bayangan pepohonan. Dan yang lebih mengerikan, ia tersenyum. Apa yang kalian lakukan? Suaranya dalam, bergema, dan mengandung kebencian yang amat besar. Tidak ada yang bisa menjawab. Semua orang membeku di tempatnya. Lalu, makhluk itu mengangkat tangannya. Dari tanah, tangan-tangan lain mulai mencuat. Hitam, berkeriput, dan bergerak seperti sedang mencari sesuatu. Beberapa warga menjerit dan mundur ketakutan. Kita harus bakar sekarang, teriak Mbah Wiryo. Pak, Slamet dengan cepat menyalakan api dan melemparkannya ke dalam peti. Api langsung menyala, menjilat tulang belulang yang ada di dalamnya. Seketika, makhluk itu mengeluarkan jeritan yang lebih menyayat daripada sebelumnya. Tubuhnya gemetar, matanya membelalak, dan asap hitam mulai mengepul dari pori-porinya. Tidak, kakak. Ia meronta, berusaha melawan, tetapi tubuhnya mulai terbakar dari dalam. Api yang membakar tulang-tulang tumbal itu juga membakar eksistensinya. Makhluk itu berteriak seiring tubuhnya meleleh seperti lilin, hingga akhirnya hanya tersisa abu yang diterbangkan angin malam. Angin berhenti bertiup. Suasana kembali sunyi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Desa Rawatunggal benar-benar hening. Pagi itu, warga desa kembali ke rumah dengan perasaan lega bercampur ngeri. Mereka telah mengakhiri pesugihan Karto, tapi kenangan tentang kejadian itu akan selamanya membekas dalam ingatan mereka. Pak Slamet dan beberapa tokoh desa memutuskan untuk membangun pagar bambu di sekitar hutan, agar tidak ada yang mendekat lagi ke tempat itu. Mbah Wiryo memberi pesan kepada semua warga, jangan pernah tergoda untuk mencari kekayaan lewat jalan sesat, karena jika kau mengambil sesuatu dari kegelapan, kegelapan itu akan selalu menuntut sesuatu darimu. Semua orang mengangguk setuju. Namun, di suatu tempat di dalam hutan, jauh dari pandangan mereka, di bawah tanah yang telah mereka gali semalam, terdapat sesuatu yang bergerak. Sebuah tangan kecil, keriput dan hitam, perlahan mencuat dari dalam tanah. Seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai.